Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswaku sekalian, kita belajar sekarang tentang sistem sirkulasi pada manusia. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Yang dapat kita pelajari di sana adalah tulang, kemudian otot, kemudian persendian. Kalau otot, ada otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Ya. Untuk pelajaran hari ini tentang sistem sirkulasi pada manusia, kita mempelajari tentang alat-alatnya, kemudian pembuluhnya. Alatnya adalah jantung, kemudian pembuluhnya ada arteri, ada vena, ada kapiler. Dalam pembuluh kita mempelajari pembuluh darah ini, kita juga akan mempelajari tentang sistem peredaran darah panjang dan sistem peredaran darah pendek. Secara singkat, Bapak jelaskan tentang sistem peredaran darah pendek dan sistem peredaran darah panjang. Kemudian nanti dalam slide-nya Bapak jelaskan lebih teliti lagi tentang sistem peredaran darah panjang dan sistem peredaran darah pendek. Dalam jantung, kita mengenal bagian dari jantung ada 4. Bayangkan saja jantung Bapak ini menghadap ke kamu. Ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka yang paling atas biasa disebut orang serambi kanan, karena jantungnya Bapak ini menghadap ke kamu. Kemudian ada serambi kiri, ada bilik kanan. Saya pendek saja dengan bilik K, ada bilik kiri. Dalam sistem peredaran pendek, kita berbicara tentang jantung, paru-paru, kembali ke jantung. Jadi dimulai, kalau pada sistem darah pendek, dimulai dari bilik kanan, kemudian masuk ke paru-paru. Paru-parunya 2, paru. Dari bilik kanan, maka nanti masuk ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian dari paru-paru masuk ke jantung melalui pembuluh vena pulmonalis. Ya, jadi kalau secara pendeknya sistem darah pendek itu dimulai dari jantung, paru-paru, kembali ke jantung. Kalau panjangnya dari bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, kemudian serambi kiri. Begitu perputaran darah kita. Kemudian sistem peredaran darah panjang dimulai dari jantung, seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Kita buat gambar jantung, mulai dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Ya. Kalau peredaran darah panjang dimulai dari bilik kiri. Bilik kiri keluar tubuh, keluar dari jantung, kemudian melalui pembuluh aorta namanya, aorta, kemudian masuk ke arteri. Setelah arteri, ini jalur ke atas, ini jalur ke bawah, ini juga arteri. Ini namanya arteriole. Ini juga arteriole. Kemudian di ujungnya kapiler. Ini pemakaian di ujungnya kapiler. Setelah dipakai darah yang mengandung O2, di kapiler akan dirubah menjadi CO2 melalui pembuluh
Ini namanya venule. Yang dekat dengan kapiler namanya venule. Kemudian terus ke vena. Kemudian juga ada di bawah. Ini juga vena, venule. Ini juga vena. Yang dekat ke jantung disebut ada vena cava superior dan vena cava inferior. Baru masuk ke serambi kanan. Nah, jadi pembuluh darah yang panjang mulai dari bilik kiri, aorta, arteri, arteriole, kapiler, kemudian venule, vena, vena cava superior dan inferior, baru serambi kanan. Itu perjalanan dari peredaran darah panjang. Kemudian juga kita mempelajari bagian-bagian jantung sudah. Kemudian ada klepnya di sini, ada klep 3, ada klep 2. Juga nanti ada lapisan dari jantung. Kemudian ada pembuluh limfa. Dalam pelajaran sirkulasi ini masih dalam cakupan dalam anatomi tubuh manusia, yang KD-nya adalah menganalisis fungsi dan struktur dari anatomi tubuh manusia. Nanti Bapak jelaskan dalam slide-slide yang berikut. Ya, kita mulai sistem peredaran darah. Pokok bahasan sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran getah bening. Gangguan pada sistem peredaran darah. Teknologi yang terkait dengan sistem peredaran darah. Kemudian sistem transportasi pada hewan. Yang kita pelajari hanya tentang sistem peredaran darah pada manusia saja. Berikut ada sistem sirkulasi darah pada manusia. Media yang berperan, alat sirkulasi yang Bapak jelaskan tadi, ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Darah ada sel-sel darah dan plasma darah. Dalam darah ada komposisinya plasma darah, sel-sel darah. Yang plasma darah mengandung unsur dalamnya 55%, kemudian sel-sel darah 45%. Yang plasma darah ada kandungan di dalamnya protein, garam-garam mineral, bahan organik, sisa metabolisme, hormon, dan gas. Bahan organik ini bahan yang berasal dari tumbuhan yang sudah dicerna oleh tubuh manusia dan masuk ke pembuluh darah. Kemudian yang selanjutnya air yang mengandung 90%. Sel-sel darah, ada sel-sel darah merah yang disebut dengan eritrosit. Yang eritrosit ini mengandung 4,5 sampai 5,5 juta milimeter kubik. Kemudian sel darah putih disebut dengan nama lainnya leukosit, mengandung 6 sampai 10.000 milimeter kubik. Kemudian keping-keping darah yang disebut juga trombosit mengandung 250 sampai 500.000 milimeter kubik. Ini pada manusia yang normal ini. Kemudian komposisi plasma darah sudah jelaskan tadi. Kemudian strukturnya cairan berwarna kuning pucat. Kemudian ada bentuk sel dari sel darah, ada eritrosit yang bisa kamu lihat strukturnya berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk batang ada. Kemudian ada leukosit yang berbentuk lingkaran yang berisi warna sel hitam di dalamnya. Kemudian trombosit yang bentuknya seperti tidak menentu, ya. Kemudian komposisi sel darah dan fungsinya. Eritrosit bentuknya bikonkaf, ya. Kemudian tempat pembentukannya endotelium di sumsum tulang belakang. Masa hidupnya dari 100
sampai 120 hari. Kemudian dia yang membawa adalah membawa oksigen dan membawa karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, leukosit, bentuknya bulat dan berinti yang bisa kamu lihat tadi. Tempat pembentukannya sel retikulum endoplasma dan di sumsum tulang belakang. Masa hidupnya terus, tidak ada habis. Kemudian yang ketiga, granulosit, bagian dari leukosit. Neutrofil, bentuk nukleus multibolus. Kemudian kelenjar limfa 6 jam sampai beberapa hari. Fungsinya adalah untuk memakan bakteri. Kemudian yang kedua bagiannya adalah eosinofil. Dia dibentuk di sumsum tulang. Kemudian masanya 8 sampai 12 hari, membunuh cacing, parasit, dan menghancurkan kompleks antigen, ya, kemudian antibodi yang tidak perlu, dan mencegah alergi. Selanjutnya basofil, bisa kamu lihat sendiri. Kemudian limfosit, monosit, dan trombosit, bisa kamu lihat sendiri. Bisa dicatat nanti dalam buku catatannya. Sel darah merah eritrosit merupakan bagian utama dari sel darah yang mempunyai ciri-ciri bentuk eritrosit konkav, tidak berinti. Eritrosit dibentuk dalam sumsum tulang pipih yang berwarna merah. Masa hidupnya 120 hari. Dan setiap milimeter kubik darah pada laki-laki dewasa mengandung kira-kira 5 juta sel darah. Dan pada perempuan mengandung sel darah merahnya 4 juta. Itu bentuknya dari eritrosit ini. Eritrosit di dalamnya Hb ini hemoglobin, ya, deoksihemoglobin. Kemudian ada oksigen, kemudian bergabung dengan hemoglobin terbentuklah HbO2. Setelah di dalam tubuh terjadi reaksi pelepasan oksigen oleh darah, HbO2 tadi akan berubah menjadi hemoglobin dan oksigen. Ini kalau kita sudah menggunakan atau melakukan pembakaran atau melakukan gerak, sehingga terpakailah hemoglobin yang mengandung oksigen tadi. Kandungan hemoglobin ini membuat darah berwarna merah. Ini salah satunya kenapa merah darah kita itu, karena mengandung hemoglobin yang membawa oksigen. Kemudian yang kedua, sel darah itu ada leukosit. Ciri-ciri leukosit, ukuran lebih besar dibandingkan dengan eritrosit. Jumlah leukosit setiap milimeter kubiknya kira-kira 4.500 sampai 10.000 butir. Ini bagi manusia atau orang yang sehat, yang punya inti bentuk bulat dan cekung, kemudian dibentuk dalam sumsum tulang merah, atau di limfa, atau di kelenjar limfa, dan di jaringan retikulum endotelium. Leukosit ada 5 macam seperti saya jelaskan tadi. Ada neutrofil, monosit, eosinofil, basofil, dan limfosit. Kemudian keping-keping darah trombosit, bentuknya oval, tidak berinti. Setiap milimeter kubik darah terdapat 150.000 sampai 350.000 trombosit, dibentuk di sumsum tulang belakang. Usianya trombosit ini 10 hari. Kemudian dia diganti lagi oleh yang baru dan dibentuk di sumsum tulang belakang. Proses pembekuan darah, pertama luka, ya. Luka. Kemudian keluar trombosit. Nih. Kemudian selanjutnya dengan ion Ca dan vitamin K terbentuk protrombin. Protrombin berubah menjadi trombin. Kemudian trombin berubah menjadi fibrinogen yang merubah menjadi fibrin, dan terbentuklah beku darah. Fibrin ini sudah benang-benang
yang menutupi luka kita sendiri, sehingga nanti luka tidak mengeluarkan darah lagi. Selanjutnya, fungsi darah. Yang pertama, mengangkut O2 dari paru-paru menuju jantung yang sudah saya jelaskan tadi, diedarkan ke seluruh tubuh. Itu membawa sel darah merah, eritrosit, membawa plasma darah, membawa sari-sari makan, membawa CO2, bagian-bagian yang sudah tidak terpakai lagi akan diganti dengan oksigen nanti. Kemudian membawa urea, kemudian membawa hormon dari kelenjar ke seluruh tubuh. Plasma darah, seperti saya jelaskan tadi, yang paling banyak adalah air. Ya, di bawah itu ada 8% protein, terdiri dari albumin, hormon, globulin, protrombin, fibrinogen, garam-garam mineral, 0,1 bahan organik, glukosa, lemak, asam urat, asam amino, enzim, dan sebagainya. Sisa metabolisme akan dibawa oleh darah juga nanti ke ginjal dan langsung dikeluarkan melalui urin. Fungsinya mengangkut atau membawa sari makanan dari usus ke hati, diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian membawa CO2 dari jaringan ke paru-paru. Fungsi selanjutnya plasma darah ini adalah membawa urea dari hati ke ginjal untuk dikeluarkan melalui urin. Kemudian juga membawa hormon dari kelenjar hormon ke seluruh tubuh. Inilah fungsi dari plasma darah. Dan dia mempunyai fungsi masing-masing darah kita ini. Ada fungsi eritrosit, ada juga fungsinya. Leukosit juga ada fungsinya. Plasma darah juga ada fungsinya. Plasma darah, serum adalah bagian plasma darah yang dipisahkan dari fibrinogen dalam pembekuan darah, mengandung antibodi atau agglutinin, kemudian protein asing, kemudian cara kerja antibodi atau agglutinin, penggumpal antigen. Antigen ini penyebab penyakit. Kemudian precipitin mengendapkan antigen. Kemudian antitoksin menetralkan racun. Kemudian lisin menguraikan antigen. Agglutinogen ini juga bagian dari darah, adalah zat protein darah dapat digumpalkan oleh agglutinin. Agglutinogen itu ada dua, agglutinogen A dan agglutinogen B. Agglutinin ada dua juga, agglutinin alfa atau zat anti A, agglutinin beta atau zat anti B. Secara keseluruhan darah di muka bumi ini hanya mempunyai golongan 4 golongan. Golongan A, golongan B, golongan AB, dan golongan O. Golongan A itu agglutinogen A. Kemudian agglutinin yang dikandung oleh golongan darah A ini adalah agglutinin beta atau anti B. Yang kedua, golongan B, dia mengandung agglutinogen B besar. Kemudian dalam agglutininnya ada agglutinin alfa atau anti A. Kemudian golongan darah AB mengandung agglutinogen A dan agglutinogen B atau agglutinogen AB, tapi tidak mempunyai agglutinin. Kemudian golongan darah O tidak mengandung agglutinogen A dan B, tapi mengandung agglutinin alfa dan beta atau anti A dan anti B. Itu golongan darah yang ada di permukaan bumi ini. Alat peredaran darah, jantung yang seperti Bapak jelaskan tadi, strukturnya terdiri dari otot jantung, miokardium, kemudian selaput jantung, perikardium, lapisan luar dari jantung ini. Kemudian ada lapisan dalam, lamina visceralis. Kemudian di antara kedua lapisan terdapat ruang, namanya cavum pericardi.
Kemudian ruangan tersebut berisi cairan perikardi yang berfungsi untuk menahan gesekan dalam jantung. Bagian dalam jantung disebut dengan endokardium. Jadi ada miokardium, ada perikardium, ada endokardium. Bagian dari jantung. Jantung dibagi menjadi 4. Bagian tadi ada serambi kanan yang Bapak jelaskan tadi di gambar, disebut dengan atrium dexter. Ada serambi kiri, atrium sinister. Ada bilik kanan namanya ventricle dexter, ini nama lain, nama latinnya. Kemudian ada bilik kiri namanya ventricle sinister. Antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup. Katup 3 katup sebelah kanan namanya tricuspid atau boleh juga tricuspidalis. Ada 2 katup sebelah kiri disebut dengan bicuspid atau boleh juga bicuspidalis. Orang nyebut juga ada bicuspidalis. Kemudian fungsi jantung. Yang pertama memompa darah itu pasti untuk ke seluruh tubuh, karena darah kita tidak sampai ke organ sekian menit maka organ itu akan mati. Kemudian mengatur dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kerja jantung, ada bagiannya otot jantung bekerja tak sadar, denyut jantung atau detak jantung, gerakannya kembang kempis, itu biasa kita lihat kembang kempis yang disebut dengan sistole, diastole. Kalau sistole itu bagian jantung memberikan tekanan. Kalau diastole itu jantung melepaskan tekanan atau menerima darah. Ini bagian ada dilihat, kamu lihat di sini ada diastole, ada diastole, ada sistole. Tekanan darah saat relaksi atau menerima darah disebut dengan diastole. Tekanan darah saat jantung berkontraksi atau memberi tekanan untuk memompakan itu namanya sistole. Orang mengukur tensi darah biasanya sistole 120, diastole 70. Itu normal ini. Ada yang normal juga 120/80. Maksudnya 120 sistole waktu memompakan dan 70 diastole waktu jantung berrelaksasi atau menerima darah. Jika tekanan ini lebih dari yang normal, maka disebut dengan hipertensi. Jika tekanan darah sistole 150, diastole 100. Nah, itu disebut dengan hipertensi. Kalau yang di bawah itu disebut dengan hipotensi. Itu tekanan darah rendah. Diastolenya di bawah normal. Jadi kalau di atas normal disebut dengan hipertensi dan di bawah normal disebut dengan hipotensi. Pembuluh darah yang seperti Bapak jelaskan tadi, ada vena cava mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke serambi kanan. Ada arteri pulmonalis mengalirkan darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru seperti gambar Bapak tadi. Ada yang ketiga vena pulmonalis mengalirkan darah dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Kemudian ada yang keempat, ada aorta mengalirkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Yang kelima, arteri koronaria, pembuluh darah dari bilik kiri menuju ke jantung. Lanjutkan, ada pembuluh darah dibagi 2, ada pembuluh darah arteri atau nadi, ada pembuluh darah vena atau pembuluh balih. Yang dimasukkan arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah menuju ke seluruh tubuh. Dia bentuknya berdinding tebal, berotot, elastis, tekanan darahnya besar atau cepat, letaknya lebih ke dalam dari permukaan kulit. Jadi arteri ini kita ini lebih ke dalam dari permukaan kulit. Kalau yang nampak itu namanya vena. Nah, karena vena ini adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jaringan menuju ke jantung. Dia berdinding tipis, tidak berotot, memiliki katup di sepanjang pembuluh darah itu. Kemudian tekanan darahnya kecil, letaknya dekat permukaan kulit yang sering kita nampak berwarna agak kebiruan. Kemudian yang ketiga, kapiler, pembuluh berdinding tipis, struktur dan dindingnya selapis
selnya epitelium diperkirakan luasnya 600 sampai 1000 meter persegi. Fungsinya untuk pertukaran zat. Ya, kalau seluruh pembuluh kapiler dalam tubuh kita sampai 1000 meter persegi kira-kira. Kemudian mekanisme peredaran darah sudah saya jelaskan tadi. Bisa kamu lihat ada perjalanannya dari jantung, kemudian ke paru-paru, paru-paru lagi ke jantung, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Ada tadi disebut dengan peredaran darah pendek dan peredaran darah panjang. Di sini kita jelaskan peredaran darah kecil sama dengan pendek. Seperti Bapak bilang tadi, jantung, paru-paru, jantung. Itu peredaran darah kecil atau peredaran darah pendek. Dan pembuluhnya bisa kamu lihat tadi di gambar atau penjelasan Bapak tadi. Kemudian ada peredaran darah besar atau peredaran darah panjang. Dimulai dari jantung ke seluruh tubuh atau organ tubuh kembali ke jantung. Nanti ada pembuluhnya bisa kamu sebutkan. Yang lebih tinggi nilainya adalah mereka-mereka yang bisa menyebutkan pembuluhnya sampai bagian-bagian dari jantungnya. Misal peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, kembali ke jantung, masuk ke serambi kiri. Itu contoh dari peredaran darah kecil misalnya. Itu lebih sempurna nilainya dibandingkan kamu menjawab jantung, paru-paru, jantung. Ya. Kemudian terakhir sistem peredaran getah bening. Ini getah bening ini biasanya cairan limfa, sel darah putih yang merembes keluar dari kapiler darah. Biasa kita temukan kalau kita luka, kemudian misalnya kamu mencet jerawat, keluar darah, setelah itu ada keluar cairan bening, itulah yang disebut dengan getah bening atau cairan getah bening. Letak limfa di lipat siku, ketiak, lipatan paha, dan leher. Yang kedua di selaput lendir usus, kelenjar folikel di pangkal lidah, kemudian tongsil atau di bagian tenggorokan, adenoid di dinding tekak. Fungsi limfa bisa kamu lihat mengambil kelebihan cairan, kemudian mengabsorpsi lemak. Kemudian perbedaan sistem sirkulasi limfa dengan sistem sirkulasi darah. Kalau limfa, cairan yang diedarkan adalah getah bening, kemudian sistem darah adalah darah. Warnanya cairan limfa itu kuning muda. Kalau pada sistem peredaran darah merah. Bisa kamu lihat perbedaannya. Kalau limfa terbuka, ya peredarannya terbuka. Kalau sistem peredaran darah tertutup. Kemudian penyebab alirannya disebabkan oleh kontraksi otot. Kalau pada sistem peredaran darah penyebabnya oleh jantung. Macam-macam pembuluh darah, ada pembuluh limfa dada kiri dan dada kanan. Kemudian arteri, kalau pada sistem peredaran darah ada arteri dan vena. Kadar proteinnya ada 3%. Pada sistem limfa dan darahnya 8%. Zat yang diangkut lemak, biasanya lemak dan gliserol. Kalau pada darah diangkut adalah oksigen, CO2, kemudian asam amino dan lain-lain. Kemudian kelainan penyakit pada sistem peredaran darah ini bisa kemudian ada anemia, thalassemia, kemudian polisitemia. Kemudian penyakit pada sistem darah juga ada leukemia, kanker darah, kemudian hemofilia dan sebagainya. Kamu bisa lihat juga ada hipertrofi jantung koroner, varises itu katup pada pembuluh vena sehingga menyebabkan melebarnya pembuluh vena atau pembuluh balik. Kemudian juga ada nama penyakitnya hipertensi dan hipotensi. Hipertensi sempitnya pembuluh arteri karena timbunan lemak dan zat kapur. Hipotensi ini tekanan darah rendah, ya. Gejalanya bisa kamu lihat. Kemudian ada juga
penyakit pada sistem peredaran darah ini ada wasir, ada stroke. Itu teknologi yang biasa pada penyakit sistem peredaran darah ini ada namanya operasi bypass. Operasi bypass ini bedah pintas koroner untuk mengatasi penyumbatan pada pembuluh arteri koroner. Ini dibuat pembuluh baru ini, sehingga disebut bypass. Ya, dia akan menghindari lintasan yang banyak mengandung lemak atau kolesterol. Terapi gen, ya, ada tekniknya untuk menumbuhkan pembuluh darah baru dari arteri yang membawa darah ke jantung. Kemudian ada angioplastis atau angioplasti. Ini teknik untuk membuka penyumbatan pembuluh plak pada pembuluh darah. Selanjutnya ada transplantasi jantung, ya, jantung yang dicari yang baru. Ya, transplantasi ini mengganti jantung dengan jantung pendonor, jantung orang lain diambil kemudian dipindahkan ke jantung yang si sakit. Ini kira-kira pelajaran tentang sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Dan nanti kita lanjutkan dengan sistem pencernaan, sistem koordinasi dan sebagainya. Demikian dulu. Banyak maaf. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.